Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus dan jamaah Masjid Iman rahimakumullah, adik-adik dan anak-anak kita peserta pesantren Ramadan yang sama-sama kita cintai. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah selesai menunaikan fardu subuh berjamaah, dibarengi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan kiranya menjadi amal soleh untuk kita di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, la berani kosowa 15 Dokter balik, dulu mau balik. 15 kan? 15. Nan lima balik mulainya Senayan. Nan nampik balik mulainya Selasa. Ya kan? Ya. Ada nan mulai? Tidak betul. Nah baik. Kalau Senayan mulainya 30 hari kosong. Kalau Selasa mulainya 29 hari kosong. 29 dia 30. Tak ada masalah. Sebab bulan Arab, bulan Hijriah itu dua macamnya, 29 dia 30 je. Nah, kalau Masehi sampai 28, 29, 30, 31. Jangan salah tuh kalau ada puasa 28 hari kurang cie, atau 31 lebih cie. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan hari yang masih tersisa 15 hari lagi, mudah-mudahan kita dapat mempuasakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita diantarkan menjadi orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Judul untuk anak yang mencatat kuliah subuh kita adalah iman, ilmu, dan amal soleh. Iman, ilmu, dan amal soleh. Tiga komponen ini harus bersatu dan tidak ada yang terpisah. Apabila ada yang terpisah, maka dia akan fatal akibatnya. Iman harus nyatu dengan ilmu, ilmu harus nyatu dengan amal soleh. Apabila iman terpisah dengan amal soleh, maka amal soleh ini tidak akan ada hasilnya dan tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Dan ilmu apabila terpisah dengan amal soleh, bisa jadi amal soleh itu tidak bernilai, bahkan bisa batal. Nah, oleh sebab itu, iman, ilmu, dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tak boleh terpisahkan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, buktinya, jangankan bertukar Tuhan selain Allah. Di dalam kajian akidah, ria saja termasuk perilaku syirik dan menghanguskan nilai ibadah.
akhafu ma akhafullah syirkul asghar. Fasu'ila ya Rasulullah syirkul asghar, qala hiya ar-riya. Rasul tidak khawatir dengan kita umat di belakang beliau ini yang akan bertukar Tuhan dari Allah kepada selainnya, pindah agama misalnya. Dengan bujukan apapun, apabila kita sudah berakidah, sulit dan tidak mungkin, boleh katakan tidak mungkin bertukar Tuhan dari selain Allah. Atau ada orang muda, dia ini menjalan rayo, tapi bertukar sampai beribadah lain. Ada orang muda, banyak piti itu, salah saya rayo itu, tidak murah, tidak lah. Atau kalau nak namuh bertukar Tuhan selain Allah, keluar dari Islam ditembak kepada orang. Bah, alhamdulillah. Para padiin bah, tembaklah. Alhamdulillah. Bayangkan, mudah-mudahan jamaah masjid Iman seluruhnya masuk surga. Amin Allah. Begitu kokohnya iman. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, umatku di belakang seakan tak bisa terhindar dari syirik khafi, dari syirik kecil. Ya, terasa. Jarang kita yang terhindar dari itu. Salah satunya apa ya Rasulullah adalah berbuat riya. Apabila ada kita berbuat riya dalam ibadah kita, maka ibadahnya tidak bernilai. Bukan hanya tidak bernilai, bisa jadi menimbulkan dosa. Itu pentingnya iman. Ilmu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang berilmu pun tinggi derajatnya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Nah, kekeliruan kita, tapi tidak semuanya. Kita mementingkan ibadah, tapi terkadang tidak mementingkan ilmu. Kalau sholat Ustaz, kalau sholat Pak, hanya sebatas itu. Tapi dia tak bertanya, apakah sholat saya benar atau tidak? Apakah menurut sunnah yang saya lakukan atau tidak? Mungkinkah sholat saya akan diberi pahala dengan apa yang lakukan seperti ini? Baik. Ilmu sama pentingnya dengan wajibnya ibadah itu. Dari bila kita disuruh menuntut ilmu? Dari bila sampai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti ada alasan lansia? Awak lansia Ustaz, dia mau diikut saya. Tidak ada. Kalau ibu ya, tuntut ilmu itu. Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib hukumnya menuntut ilmu itu bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Wajib menuntut ilmu itu sama dengan wajibnya ibadah itu. Baik, kita akan buatkan sampelnya. Apa ibadah yang paling penting dalam hidup ini? Ibadah yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan ini apa? Apa waswas yang punya? Apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yawmal qiyamati as-shalah.
Iza saluhat saluhat sa'irul amali, wa iza fasadat fasadat sa'irul amali. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, demi penting yang pertama kali nanti diperiksa, dihisab, dihitung amal manusia di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka perbuatan dan perilakunya itu dijamin baik. Dan bila sholatnya tidak baik, tidak benar, tidak soleh, maka yang lainnya tidak akan baik. Kenapa? Al-Ankabut 45. Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Berapa tahun kita sholat? Ladon 50 tahun, ladon 60 tahun, berapa umur kini? Ada 60, nah iya 65, 70, ngalam dia mati. Iya, tak berani. Umatku jika dipanjangkan usianya akan berumur antara 60 dan 70 tahun. Apalagi kalau Nabi 70, siap-siap terus. Tak berani. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, makanya ilmu itu penting dan sangat tinggi harganya di sisi Allah. Kita bacakan sebuah riwayat pendek. Apa kata Rasulullah tentang keutamaan ilmu? Kata beliau, ilmu itu lupa saya penggalnya. Fikrus sa'atu, fikrus sa'atu, fikratus sa'ati khairun min ibadati sittina sana. Bahkan sittina sana. Menuntut ilmu sesaat, berpikir sesaat, taruhlah kita pakai saat di sana 1 jam. Khairun min ibadati, lebih baik dari ibadahmu sittina sana, 60 tahun beribadah. Betapa tingginya nilai ilmu. Nanti akan kita buktikan benar itu atau tidak. Sementara sebahagian kita umat Islam tak mementingkan ilmu. Yang pentinglah pandai salat lama. Kita lihat kegagalannya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, syarat sah salat suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Sekarang kita fokus kepada badan saja. Kita mandi misalnya jam 7 pagi. Nanti sholat zuhur 12.30. Untuk sholat kita langsung ngambil wudhu dan tanpa istinja, tanpa bersuci. Dari jam 6 atau jam 7 sampai setengah 1, kalau kita tak istinja mau berwudhu, masih sucikah tubuh kita? Masih sucikah tubuh kita? Kok ragu? Tidak. Pernah dibuktikan? Pernah dibuktikan? Pernah. Gimana caranya? Dibersihkan. Karena saya dulu belajar di Fakultas Syariah memang disuruh buktikan. Ambil telunjuk kiri, kemudian sentuh tubuh kita sebelum bersuci, bawa ke hidung. Sudah berapa baunya atau tidak? Ya. Siapa yang pernah coba? Ini beliau sudah. Ya. Karena waktu ceramah dulu sudah saya katakan juga. Ya. Nah, kalau dia sudah berubah baunya, apalagi menyanyi baunya,
Apabila bunciri itu bernajis. Kalau langsung wudhu kita sholatnya batal. Nah, barangkali banyak yang sholat itu batal. Awak tak aja Ustaz, orang akamat supaya tak lambat capek timur. Tak ada alasan, tidak akan dibenarkan yang tidak suci itu karena dia terlambat. Tidak ada alasan untuk tidak beristinja. Ini contoh kecil, tapi akibatnya apa? Mungkinkah bernilai salat batal di sisi Allah? Mungkinkah bernilai? Baik, kita masuk ke dalam salat. Rukun salat berapa? Rukun salat berapa? Paling 3 skor. Mulai 13. Ada rukun qalbi, hati adalah niat. Ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang wajib dibaca berapa jumlah? 5. Mana yang jawab? 1 2 membaca surah Al-Fatihah. 3 Membaca surah akhir. 4 Membaca sholawat Nabi pada tasawuf akhir. 5 Membaca salam kanan. ke sini. Ada salah dia. Ayo. Ini yang berilmu. Allah Akbar. Alhamdulillah. Tujuan ilmu dia. Salah kita yang berbuat itu. Allah Akbar. Kenapa? Karena dia tuntut ilmu. Itulah 60 tahun sholat kadang-kadang tak tahu mana wajib baca. Dia tak warak loh. Diuji boleh. Jangan uji Ustaz. Nah, Malu kami Ustaz. tak perlu malu. Oh, nak malu. Kalau kemalu-malunya bila berubah. Allah Akbar. Dia tak warak loh. Masa 50-60 tahun sholat mana wajib baca tak tahu. Oke, tujuan anak itu tadi cuma 5. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salat Nabi, salam berharap. Nah, kalau kita ingin membetulkan bacaan sholat, betulkan yang 5 ini dulu. Sebab kalau rukun dan salah, cabiak yang ada. Tidak cabiak lain loh, kuyak. Akan saya buktikan. Kuyak atau cabai akan saya buktikan. Baik, di takbir saja. Umat kita masih dengar ada kesalahan. Kadang-kadang imam sekolah tidak berwujud. Alhamdulillah. Pak Ji ini tak mau sembarangan kan? Dia terbayar mahal. Asal berkualitas. Itu kehidupan yang berkualitas. Oke. Jadi Allah Akbar saya lihat ada 2 kesalahan yang fatal. Tapi kita sudah rajin taklim tidak akan pernah salah. Ada orang menyebut Allahu Akbar. Tak ada irama dan tak tahu. Tak ada baca. Yang panjang A-nya. Sebenarnya kan alif lam ta'rif. Bukan hamzah istifham. Kalau dipanjangkan berarti hamzah istifham. Hamzah untuk bertanya, apakah Tuhan itu besar? Bahkan sholatnya itu. Kenapa? Karena negara akidah, iman tadi. Tak tentu dia Tuhan kadang etiknya doyang. Atau banyak yang panjangkan Allahu Akbar. Bunyi raja, tapi naik baca kalimat syirik. Apa maknanya? Allah itu besar-besar. Lawan tak? Syirik tak? Allahnya tu tak cik dah banyak, tapi kadang-kadang lo perlu Pak Ji dah besar-besar. Kan salah itu. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Mungkin ngaji di surah dulu je. Lampu cok lo mati. Awak cok lo cabut. Akhirnya kaji itu kepala tak sudah. Bak umum kalam tak jadi. Nah itu dah dibawa solat sampai kini tidak ada ditafsir. Sehingga kalian topeng-topeng baca. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Itu sekeranjang sahabat itu. Kita tak peduli. Ini masalah. Sampai kapan kita? Contohnya, alhamdulillah. Kita lihat ujungnya, ujung satu sudah salah itu. Ya harus panjang. Dia jamak muzakkar salim. Tandanya ya dan nun. Kalau dibuang ya artinya berarti dia akan mufrad. Satu jumlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan alamnya dan banyak. Dan dimaksud dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin itu alamnya banyak, semesta alam. Karya-karya itu berbahaya. Ada kajian Imam Asy-Syafi'i khusus dalam kitabnya membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tasdid ya. Itu fungsinya sangat besar. Apabila meninggalkan tasdid ya dalam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat syirik. Maka apabila ada kita yang sholat, apalagi imam, itu sholatnya batal. Baik. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ya. Apa beda maknanya? Kalau kita baca kan sering apalagi sir. Iya kan ibu aja karena selain. Iya karena ibu aja karena selain. Bukan. Salah itu. Walaupun sir dia tetap bacanya iya karena ibu wa iya karena selain. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau mohon pertolongan. Apabila dihilangkan tasdidnya, maknanya berubah 180 derajat. Hanya kepada cahaya matahari kami menyembah dan hanya kepada cahaya matahari kami mohon pertolongan. Bahaya? Bahaya. Nah, dalam 60 tahun itu dibaca. Kita konekkan ke keutamaan ilmu tadi. Berpikir sesaat untuk mempelajari agama ini nilainya lebih dari berapa tadi? 60 tahun beribadah. Nah, gini. Setelah aku sampaikan itu, ibu bapak preso bacaan sholatnya, dipreso gerakan sholatnya, disesuaikan dengan sunnah, menjelang meninggal sudah ada 1 bulan yang benar-benar betul itu. Mana yang tinggi nilainya, yang 1 bulan dengan yang 60 tahun? 1 bulan. Hah? 1 bulan. 1 bulan. Jangan 1 bulan, 1 hari jadi. 1 hari benar sholatnya menurut sunnah akan jauh lebih besar nilai daripada 60 tahun tapi tak sesuai dengan aturan. Begitu fungsinya ilmu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memperbaiki ibadah kita disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Nah, 5 yang dibaca wajib, bukan nyalain ditinggalkan, tidak itu. Kemudian cie rukun qalbi, 5 rukun qauli, 6 berarti tinggal 7. Berarti 7 adalah yang harus dilakukan. Nah, melakukannya sesuai dengan tuntunan. Nah, berdiri betul bagi yang sanggup. Bagaimana betulnya berdiri menghadap ke kiblat, kemudian buka kaki selebar badan, bukan selebar sajadah. Jawab buka selebar sajadah, orang kadang belakang, sedang gawang bola aja dia. Selebar badan. Kemudian mengangkat tangan. Ini yang sederhana saja, saya contohkan. Mengangkat tangan. Ada orang mengangkat tangan kadang-kadang 7 balik macam mana.
Ini dalam sunnah itu macamnya. Macamnya. Angkat kedua tangan, hadapkan telapak tangan ke kiblat, lalu jari jemari terbuka, kemudian diangkat seakan ibu jari menyentuh dalam telinga bagian bawah. Ada orang banyak tulur-tulur. Allah. Ada yang terlampau kepala. Allah. Ada yang nampak kubi sana. Allah. Yang kedua, angkat tangannya sama, telapak tangan sama, tapi tingginya ujung jari setinggi bahu. 1 dan 2 tidak ada punya jenis kelamin. Kau untuk laki-laki, kau untuk kursi tidak ada. Terserah mana dipilih. Sahihnya sama. Kemudian setelah diangkat, letakkan tangan di dada, bukan di pucuk. Jawabannya masih diparui. Memang ada 6 tempat meletakkan tangan setelah takbir, 3 yang sahih dan 3 yang dhaif. Mana yang sahih? Pertama, letakkan telapak tangan di dada yang kiri, di dada yang kiri, kemudian letakkan telapak tangan yang kanan di atas punggung tangan yang kiri. Sini letak. 1, sahih. Kemudian letakkan tangan kiri di dada, kemudian letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kalau itu modelnya, di sini letaknya masih di dada. Posisinya seperti ini. Bukan di putul ke barui, apalagi di pusat. Nah, benda ada yang ini. Nah, yang ketiga yang saya lepas. Mazhab Imam Maliki. Allahu Akbar, tetapi lebih tangan ini. Jawab di Indonesia ada terus. Kecuali cicit yang pulang beraja di Maroko. Ya, karena di sana yang banyak Ustaz Imam Maliki. Sederhana. Tapi kadang-kadang karena kita tidak mau dengan ilmunya, lagi tujuan kadang aja mengubah. Itu kadang. Nah, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduknya, itu diatur seluruhnya. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin membuat kualitas ibadah kita soleh, kalau mayat kita tidak beribadah saja disuruh tuh, amanu wa amilu solihah. Yang diterima yang soleh, yang tidak soleh tak diterima. Dan awal di jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.